Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di channel kesayangan kita. Kali ini saya tidak panjang lebar akan menceritakan sebuah kisah tentang film yang hanya saya saja yang tahu bersama teman saya. Oke, langsung saja tanpa banyak basa-basi. Scene diawali dengan adegan kejar-kejaran oleh dua orang yang mengejar seorang pemuda misterius dan kehilangan jejak sampai ke sebuah desa. Dua orang tersebut kita sebut saja namanya Liza dan Jaki. Mereka terhenti karena di desa tersebut 80% pemuda di sana memiliki penampilan yang sama, celana jeans, sepatu kets, dan sweater hoodie hitam. Dan di wajahnya terdapat baret yang sama di pipi sebelah kanan. Liza dan Jaki saling tatap keheranan. Dan layar pun ke langit, visual drone terus ke atas, cerita pun dimulai. Adegan pun berpindah ke sebuah kantor agen detektif yang sedang menginterogasi seorang kurir narkoba yang berhasil ditangkap oleh Liza dan Jaki. Namun selang beberapa menit, kepala kurir tersebut tertembak dan mati. Alhasil, kehebohan terjadi di kantor tersebut. Di sisi lain, ada seorang misterius yang lainnya membenahi snipernya. Oh, ternyata dia ditembak nih guys. Ditembak sama sniper. Setelah si sniper membereskan peralatannya, kemudian dia pergi. Kita namakan dia sniper ya guys. Jadi dari adegan tersebut kita bisa ketahui nih guys, Liza dan Jaki adalah seorang agen. Nah, adegan berpindah ke sebuah aktivitas pasar market dan seorang pemuda misterius yang berdiri di sudut gedung memantau aktivitas pasar. Wah, ini kayak jagoan nih guys. Jadi dia ini berdiri di sudut gedung gitu, kayak Spiderman lagi mantau lah gitu. Dan terlihat dari kejauhan beberapa berandalan pasar sedang mengganggu seorang wanita, sebut saja Lenka. Dengan keahlian parkurnya, pemuda tersebut turun dan menghajar mereka semua. Berandalan pasar. Kebetulan juga ada Liza dan Jaki nih guys yang ada di area tersebut. Liza dan Jaki langsung mengontak polisi untuk meringkus berandalan tersebut yang udah kalah babak belur guys sama pemuda misterius tadi. Namun Liza dan Jaki penasaran nih guys, sosok ini siapa sih gitu. Karena masih terkait pembunuhan dari kurir narkoba di kantor polisi lagi guys. Oke, singkat aja nih, Liza dan Jaki akhirnya ngejar nih guys, ngejar sampai ke sebuah daerah, sebuah desa. Seperti di adegan awal tadi tuh, dia bengong, ternyata di desa itu semuanya hampir semuanya berpenampilan yang sama. Kemudian adegan berpindah lagi guys ke Liza yang sedang mencari tahu informasi tentang desa Antobaret. Oh, ternyata desa itu namanya Antobaret guys. Di depan laptopnya dia pun akhirnya tahu tuh sejarah desa Antobaret ya guys. Mungkin nanti di berikutnya akan dijelasin tuh sejarah desa Antobaret. Nah, alhasil desa tersebut akhirnya di sweeping nih guys sama sekumpulan polisi-polisi hasil dari laporan si Liza nih untuk cari pemuda misterius yang tadi tuh. Nah, cuman gagal nih guys, di sini gagal guys, nggak diceritain lanjutannya gimana, kayaknya gagal gitu. Nah, kemudian scene berpindah lagi ke acara ulang tahun anaknya Jaki. Kemudian Liza datang dan membawa kado untuk ulang tahun anaknya Jaki. Sebut saja anaknya itu si Boy ya. Si Boy yang tak sabar ingin membuka kado Liza dihentikan ibunya, yaitu istri Jaki. Oh, Jaki udah punya istri nih guys, punya anak juga dan lagi ulang tahun. Dan si Liza nih partnernya Jaki kan. Liza dan Jaki ternyata agen tuh guys, agen detektif atau polisi gitulah. Nah, pas si anaknya si Boy ingin membuka kado, si ibunya si Boy ini, istrinya Jaki tuh ngerebut kadonya tuh guys, ngerebut kadonya dan dibawa masuk ke rumah. Basa-basi lah si Liza dan Jaki gitu, kayak pesta kebun gitu guys ulang tahunnya gitu. Nah, namun selang beberapa menit kemudian terjadi ledakan di dalam rumah Jaki. Wah, sadis banget nih guys. Istrinya meledak guys di dalam rumahnya guys. Nah, Jaki yang berusaha menolong istrinya ditahan oleh orang-orang di sekitarnya agar tidak ikut masuk karena masih banyak kepulan asap dan api-api. Singkat cerita lagi nih guys, hasil penyelidikan ledakan yang di rumah Jaki tadi ternyata berasal dari kado yang dibawa Liza. Dan nggak mungkin ya guys, Liza sebagai partnernya Jaki udah kayak saudara ingin membunuh istrinya tuh nggak mungkin. Akhirnya Liza diinterogasi guys, di mana dia beli kado itu di toko mana. Akhirnya penyelidikan pun berlanjut ke toko tempat Liza membeli kado guys.
namun toko tersebut ternyata sepi guys, seperti nggak terawat dan ternyata berantakan guys. Ternyata diketemukan pemilik toko sudah mati guys. Liza pun ingat yang melayani dia waktu itu bukanlah si pemilik toko yang sudah mati, namun orang lain. Nah di scene ini akhirnya bersambung nih guys, bersambung. Dia masih ingat tuh guys, siapa yang melayani dia di toko kado tersebut. Oke guys, kita jumpa lagi di channel selanjutnya, nanti akan diupload secepatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.